Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wa ansur alaina khazainu rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid ibn Abdullah bin Wahab an amatihi qalat kunna nasma'u anna aminatan lama hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu ma syaraqtu anni hamaltu wala wajadtu lahu saklan wala alima kama tajidun nisaa illa inni ankarat rafu haidati. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah memberikan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan, dapat menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibal ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana pada bulan ini yaitu minggu pertama di bulan Rabiul Awal, sebagaimana kita masyhurnya di kalangan negara Indonesia itu bulan Mulud. Maulid artinya dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, kenapa baginda Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Padahal Allah menciptakan Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran Allah tidak memuliakan bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa ketika datang bulan Rabiul Awal, datang bulan Maulid, umat Islam seluruh Indonesia bahkan dunia serentak merayakan Maulid, merayakan acara? Ada apa sih? Ternyata di bulan yang penuh berkah ini ada salah satu peristiwa dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab dulu belum ada tahun Hijriah, disebutnya tragedi. Kejadian pada waktu itu tahun gajah, sebab pada waktu tahun itu sebelum baginda Nabi lahir, ada dedengkotnya Yahudi ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya diabadikan oleh Allah di dalam surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah hancurkan
Segede gajah Pak bisa hancur dengan burung. Burungnya bukan satu, bukan dua. Itu masing-masing burung dalam satu riwayat mengambil masing-masing burung itu kerikil. Yang mana kerikilnya itu bukan ngambil dari Rangkas Bitung, bukan ngambil dari kampung Jawa, bukan. Tapi di nerakanya langsung diambilkannya kerikil dari neraka itu. Berbondong-bondonglah burung ababil itu sampai dilempari seluruh pasukan Abrahah dan pasukan gajahnya, pasukan Altil disebut. Akhirnya robohlah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hancurlah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Gitu ya, segede gajah Pak. Dengan kalau kita berbicara akal atau gajah jeung gagak atau perak dilihat bagaimana, tapi dengan izin Allah bisa menang. Nah inilah baginda Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 tahun gajah. Nah timbul lagi pertanyaan, kenapa baginda Nabi dilahirkannya tanggal 12? Ini tanggal 12 ada keistimewaan Pak. Salah satu ulama mengatakan kenapa Nabi dilahirkannya tanggal 12, sebab 12 itu menunjukkan bahwa manusia kita mempunyai 12 tempat rambut bulu. Silakan hitung masing-masing. Mulai dari pertama, mulai dari atas dulu. Ada yang namanya rambut. Satu. Turun ke bawah ada yang namanya halis. Turun lagi ada yang namanya bulu mata. Turun lagi ke bawah adanya namanya kumis. Nah ini sama bulu, cuman bulunya itu kan kalau beda masing-masing tempat beda maknanya, beda kata, beda kalimahnya. Nah turun lagi ke bawah ada lagi ini yang dikata-kata kita mah selain daripada jenggot ada lagi kalimahnya ya. Nah ini di bawah bibir ada lagi. Nah ada lagi turun ada janggot. Nah ini janggot sunnah diingu Pak. Iya sunnah diingu ya, jangan dicukur. Bahkan ada yang menyebutkan haram nyukurna ya udah. Terkecuali awe-awe namanya. Nah, kalau kumis hanya makruh. Kenapa sebabnya? Kalau kumis tidak dirawat bahkan sampai melewatan bibir, nah itu haram. Ayo dongeng namanya, preman kok kumis pelan-pelan kelewatan bibir. Oh, minum kopi pakai kopi hidung, nyala-lapan di kumis kan. Gitunya. Tapi preman tak karak tobat dan tadi kumis terpanjang tak sholat di amben, ya Allah ya Rabbi. Ketika itu aku majikan, alhamdulillah sujudnya cerik-cerik. Sujudnya cerik-cerik, alhamdulillah. Ditanya, alhamdulillah kakak tobat cek mereka sholat, sujudnya mau dicerik-cerik. Ngomong naon ya? Kalau tadi kakak sujudnya mau dicerik, aing kecepet kok amben. Kecepet amben orang mata, makanya haram kalau kumis sampai kelewatan bibir. Gitu jadi sunnah dicetrik seminimalnya supaya kelihatan bibir berem, nah berem bibir gitu ya. Nah inilah kalau janggot itu haram dicukurnya, sunnah diingu. Sebab apa? Ketika si mutawadi orang yang berwudu itu percikan wudu itu menjadikan malaikat. Nah, percikan wudu, air wudu itu menjadikan malaikat. Ketika nempel ngegantung ya di jenggot, jadi gegalantungan malaikat. Nah, maka ketika ada orang yang berjanggot itu wudu, ulah aneh Pak, atau berat malaikat kegantungan orang ini. Gitu ya. Nah, sunnah diingat, jangan dicukur. Nggak apa-apa, selembar 2 lembar malu Pak Ustadz, selembar 2 lembar nggak apa-apa. Gitu ya. Sudah bingung terkecil gitu ya. Nah inilah turun lagi ke bawah ada yang namanya bulu dada gitu ya. Terus turun lagi ada yang namanya bulu ketek. Turun lagi ke bawah bulu kekempungan. Nah ini sedang berbicara fikih ya, lain ngomong jorok ya. Nah bulu kekempungan, ngomongnya kekempungan menjadi sebenarnya hati beryang pahamnya kekempungan itu. Nah kekempungan itu bagi laki-laki sunnah dicukur, untuk ke perempuan sunnahnya dicabut. Ya cara mendapatkan masih sunnahnya dicabut cek Pak Ustaz. Waduh sunnah bukan dengar Pak Ustaz cina.
emang sunnah dicabut. Atunya kalau dipikirkan oleh kita cabut di kanan ke kanan memang gak hati, silang. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Cepel gitu ya. Nah, sunnahnya gitu Pak. Kalau laki-laki ulah dicabutan deh, cukur. Intinya, nah ini belum. Wahalkul anat namanya. Sunnah menyetrip, mencukur bulu kekempungan. Gitu ya. Ulah sampai budi gitu ya. Nah, turun lagi ke bawah ada bulu kaki. Jumlah semuanya ada 12 sesuai kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, maka dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana kelahiran panjang, Pak. Kalau menjelaskan Nabi dari mulai lahir sampai meninggalnya pun, jangankan 1 bulan mulut, 8 mulut dia mau angges, Pak. Intinya, nah ini ada qala Al-Barzanji fi kitabihi lam yahtalim qatuto hamut lakon abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Lam yahtalim qatuto, baginda Nabi selama hidupnya itu yahtalim, tidak pernah mimpi. Hamut lakon abada, selama-lamanya tidak pernah mimpi, Pak. Gitu ya, beda aja umat-umat nongkal puting mimpi bae udah betul anak. Gitu ya. Nah, makanya tafsir mimpi itu seperti kemarin dijelaskan apa? Nabi tidak bermimpi, tapi cuma sahabat ada yang bermimpi, menceritakan tentang sejarah adat itu ya. Bahwa Nabi, saya semalam bermimpi bahwa saya ketika mengelilingi membawa tongtrong ini ada yang ngomong, apakah tidak ada yang lebih bagus daripada tongtrong ini sahabat? Emang ada, diajarkannya. Ini yang lebih bagus untuk mengumandang, untuk menyerukan umat manusia untuk mengetahui waktu apa datang waktunya sholat. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayyalus shalah 2 kali, hayyalul falah 2 kali. Diikutilah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini diceritakan kepada Nabi 5 aro talhaq, mimpimu benar. Habis setelah itu diberitahukanlah kepada Bilal untuk melaksanakan adat untuk pertama kalinya. Nah, inilah baginda Nabi seumur hidupnya tidak pernah mimpi. Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Dan pun baginda Nabi seumur hidupnya tidak pernah menguap, hamuai. Pernah hamuai. Beda jeung urang nya, komo di pengajian. Lamun teu sumut nu luhur, sumut nu handap nyarang. Wah, gitu dong Daniel lagi. Wah, nah, ketika ida tasa'aba ahadukum wal falyumsik ahadikumul yusra. Ketika menguap aranjeun sadayana, ketika menguap disunahkannya ditutup oleh tangan kiri belakang, Pak. Oh, ditutup. Ulah dicual sama wah gitu. Gitunya. Kenapa? Ketika kita tidak menutup, itu setan masuk. Setan masuk di kita. Nah, kalau gitu masih ada sela. Jadi harus tutup dengan belakang. Kalau belakang setan otomatis tutup mau masuk dah. Amun kieu wah kan udah ditutup Ustaz aya kena selama. Sebab dianjurkannya seperti ini. Timbul pertanyaan, bagaimana ketika kita sholat Pak Ustaz? Silakan tutup. Nah, tutupnya pakai gini nggak apa-apa. Ketika berdiri sholat subuh pernyatutnya, tutup orang. Beda dengan bersin, Pak. Nah, kan kalau ada yang bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Amun ke sholat ulah ngomong Allahu Akbar, hajim alhamdulillah. Ulah kewe. Sesudah melaksanakan sholat taruh memang istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Kalau kita di dalam melaksanakan ibadah sholat kan itu disunahkan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya ketika bersih. Ada yang mendengarkan disunahkan menjawab yarhamukallah. Kita pun wajib menjawabnya, yahdikumullah. Menjawab gitu. Gitu ya.
ulah pemenang-menang. Hacim hasum hidung. Oh ganjaran naon. Ieu nya wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Setengahnya daripada kemuliaan baginda Nabi yaitu ketika baginda Nabi bertemu ya pesamprok bertemu dengan sasatoan baik yang galak maupun yang tidak galak tidak pernah lari gitu ya. Itu begitu baginda Nabi jalan di pelataran di mana di hutan ketemu sato itu sato itu melihat Nabi saking istimewanya Pak, sebab kegantengan kekasepan seluruh alam dunia ini diibaratkan seperti satu kelapa Pak, dipotong dua, setengahnya kasih kepada Nabi Muhammad SAW, yang setengah lagi dibagi lagi dikasih ke Nabi Yusuf. Nah ya, diganti ke Nabi Yusuf. Maka ada riwayat Nabi Yusuf itu sangat tampan, tapi ketampanan itu bisa melewati baginda Nabi. Nah yang setengah daripada Nabi Yusuf ini dibagikan ke seluruh umatnya Nabi Muhammad. Dari mulai Adam sampai sekarang, maka alhamdulillah orang masih kena aya irungan. Masih kena mancung, orang masih sah. Gitunya, syukuran. Gitunya. Wala falam tahrub wa ma waqa'at, tidak pernah lari. Dubabatun al-bada fi jismihil hasani, lalat pun tidak pernah nempel kepada badannya baginda Nabi. Gitu ya. Saking wangi-wanginya, dalam satu riwayat gitu ya mengatakan bahwa keringatnya Nabi itu wanginya itu seperti kasturi. Gitu ya. Apa? Keringatnya aja seperti minyak kasturi, beda jeung keringat Muhammad kampung Jawa. Kesana atau bawa hasil. Teu koma teu dipandian. Wow, isinya. Nah, bahkan ketika Nabi tidur pun sahabat itu apa kalau kata bahasa kitanya acahna gitu ya. Ditampaan. Saking mau dijadikannya minyak wangi, saking wangi-wanginya. Jajal orang jam 3 peuting acah urang diambuannya. Mentep pingsan pernah ya. Ya Allah ya bau keong tedamang gitu ya. Ya Allah ya Rabbu. Dubabatun abada fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Kanjeng Rasul bi khalfihi ka'amamin, lihatnya baginda Nabi dari belakang ya, itu sama seperti kita melihat baginda Nabi di depan dalam kejelasan. Gitu ya. Jadi kita misalkan ada sahabat di belakang Nabi di kejauhan, itu seperti melihat Nabi itu di hadapan kita. Gitu ya, bukan melihat dari belakang. Gitu ya. Beda dengan kita kan ya. Urang harap-harap pengen dong paburi-buri itu eta juburna tah hareupna sih. Gitu nya. Nah, wala yura aslu baulin minhu fi alani. Tidak ada tapak, tidak ada bekas ketika buang hajatnya Nabi, gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat baginda Nabi ingin melakukan qodha'il hajat di dalam satu pelataran, dalam satu hutan. Baginda Nabi mencarikan tempat, kata sahabat, baginda apakah mau ditutup hajat oleh para sahabat untuk melakukan qodha'il hajat? Jangan. Dan akhirnya adalah di satu tempat. Itu bukannya baginda Nabi di bawah satu pohon nyamperin pohon, tapi pohonnya nyamperin baginda Nabi, jalan sendiri Pak pohon, bang sinetron Sidono gitunya. Eta pohon jalan sendiri untuk menutupi Nabi yang sedang qodha'il hajat, buang hajat, gitu ya. Nah, ditafsirkan oleh ulama-ulama sekarang bahwa haram hukumnya kita buang air besar di qodha'il hajat ini di satu pohon yang pohon itu berbuah. Haram. Urang ngising di pohon duku, pohon pisang, pohon mangga. Nu kira-kira itu buahnya bisa diala. Haram. Gitu ya. Nah, haram tuh. Terkecuali yang lain, enggak apa-apa. Gitu ya. Nah inilah wala yuro asru baulin minhu fi alani. Terus wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nahisat. Artinya
lan utawi atine Nabi iku ora nana turu. Hatinya Nabi itu tidak pernah tidur meskipun matanya sedang tertidur. Gitu ya. Itulah keistimewaan. Meskipun badannya Nabi sedang terlelapnya tidur, tapi hatinya selalu nyaring, selalu hidup membaca kalimat subhanallah la ilaha illallah. Nah makanya beda dengan Muhammad orang meker nyaring napa gitu ingat kopo tingker HS gundam aya gitunya. Nah makanya ada ulama ahli thariqah mengatakan setiap denyutan napas kita ayolah baca tarikan napas kita subhanallah, dibuangnya alhamdulillah, terus menerus gitu ya. Karena dalam setiap itu detak hendusan napas kita itu salah satu nikmat dari Allah gitu ya. Nah, baginda Nabi tidak pernah lupa akan Allah Subhanahu wa taala, wal ainu qad nahisat, meskipun sedang tertidur. Wala yura dhilluhu fi syamsi dufatani. Nah, inilah salah satu keistimewaan baginda Nabi itu lebih dari Nabi Yusuf. Wala yura, tidak kelihatan kelangkang. Bahasa Indonesia kelangkang, bayangan. Tidak kelihatan bayangan Nabi di tempat yang terang, di siang bolong tidak kelihatan. Saking matahari mengalahkan cahayanya baginda Rasul. Gitu ya. Nah makanya kenapa saya cerita seperti ini? Dulu dalam satu riwayat Nabi setelah sholat fardu seperti ini, sahabat ada yang berbicara, baginda ceritakanlah kepada kami tarikh kelahiran engkau. Maka baginda Nabi berbalik ke belah timur menceritakan kelahirannya, dan disitulah adanya sejarah pertama kali dianjurkannya melakukan maulid, gitu ya, melakukan maulid baginda Rasul. Kenapa? Begitu keluar dari majelis ilmu itu, sahabat Nabi ada yang bertambah keimanannya, sahabat Nabi ada yang bertambah rasa cintanya kepada Rasulullah. Karena apa? Kalau misalkan kita berhenti ya teu aya maulid sama sekali, eta dikhawatirkan iman orang ieu merosot. Kan keimanan manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Toh di dalam maulid itu pasti diadakan kelakuan yang baik seperti ceramah agama, membaca maulid Nabi, maqasid Nabi, dapat hidayah, turun rahmat Allah. Disitulah ada kebaikan-kebaikan. Ulah di bid'ah ke nggak ada di zamannya Nabi, nggak ada bid'ah ngacak-ngacak proyek kiai pada namanya gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah wala yuradilluhu fi syamsi dufatani. Itfahu qad alata qauman idza jalasu. Baginda begitu duduknya antara kaum ini, meskipun kaum ini lebih tinggi daripada Nabi, tapi ketika duduk itu lebih tinggian baginda Nabi. Jajeng urang ya. Nah, urang mah pana nu pendek anu jangkung di paraneng. Nah, kaciri ban mana nu pendek mana nu jangkung. Nah, kitu nya tidak setara. Tapi baginda Rasul meskipun ada kaum yang lebih tinggi dari baginda Nabi, ketika duduk itu lebih tinggian baginda Nabi. Itu ya, begitu duduknya, tidak setara. Indal wiladati sib yada bi muhtatami. Baginda Rasul begitu berojol lahir ke alam dunia, yada bi muhtatami, sudah dalam keadaan disunat. Sudah dalam keadaan disunat. Gitu ya, baginda Nabi. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ketika lahirnya baginda Nabi di waktu fajar sebelum subuh, itu mendadak seluruh alam dunia terang Pak. Sampai ke dadongkot Yahudi Nasrani pun, wa Allah, qad ja'al qiyamah, apakah sudah datang kiamat? Apakah ini sudah datang kiamat? Saking terangnya atau waktu fajar cang Pak, pada kangen kan. Jam 4, jam setengah 4 udah terang beneran semuanya. Gitu ya. Akhirnya pada keluarlah, dicarilah sumber cahaya itu ada di rumah Ummi Aminah. Gitu ya. Dicarilah yang melihat langsung yaitu Abi Hurairah. Diceritakannya kenapa ini bisa terang.
karena ada bulan dan matahari mengelilingi bayinya baginda Rasul, makanya bisa terang. Tidak hanya itu, api yang disembah oleh kaum Majusi, pada patung yang disembah oleh kaum Nasrani roboh dengan sendirinya. Itu ya, inilah salah satu keistimewaan Nabi. Begitu dilahirkan, kharra sujadan, nyusrut bari sujud Pak. Tidak hanya sujud, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, membaca surat Iftitah, membaca Iftitah. Baginda Nabi masih bayi. Gitu ya, bedanya orang-orang kan ya. Prosok, orang ngomong. Gitu ya. Nah, tadi kemarin itu, jadi ketika wiladah salah satu anak itu dilahirkan, disunahkan diadaninnya telinga belah kanan dikomatin jadi telinga belah kiri, karena kita mah tidak seistimewa baginda Nabi. Baginda Nabi mah begitu lahir ke alam dunia membaca Iftitah, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya sampai selesai. Nah, di situ ada riwayat keistimewaan orang yang ketika sholat membaca surat doa Iftitah. Nabi sedang di belakang orang yang sedang ibadah, gitu ya. Dalam satu waktu Nabi melihat orang tersebut, pintu langit terbuka, Pak. Ini belum ada anjuran membaca Iftitah. Ketika melihat pintu langit semua terbuka, baik begitu beres itu kaum, begitu beres itu sahabat, ditanyalah, tadi engkau membaca apa? Saya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya sampai beres. Disitulah dianjurkannya sunnah membaca doa Iftitah, gitu ya. Karena ketika kita membaca doa Iftitah itu pintu langit terbuka, Pak, gitu ya. Doa Iftitah jangan langsung, meskipun sunnah, gitu ya, baca aja, gitu ya. Wala yudadiruhu fi syamsi dzulfatoni hadhil khasaisu fahfadhatakun amina. Nah, orang keistimewaan ketika membaca ini, mendengarkan ini, lam yahtalil qatuto sampai beres ya dabi muhtatami, maka oleh Allah bakal diraksa fahfadhatakun amina, bahkan diselamatkan dari apa? Min syarri narin, dari kebakaran, wasurakin, dari pancak bahaya, wa min mihani, dan cocoba yang lain. Ketika orang yang hanya mendengarkan, hanya membaca ini diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada timbul sabda dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, barang siapa yang mengumpul siapa? Seluruh umat baginda Rasul. Karena apa? Li maulidin Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi di bulan dia. Mengumpulkan seluruh manusia untuk apa? Ikhwana wa hayalahum ta'ama. Artinya menyelenggarakan acara. Wahaya alahum to'ama, tidak hanya menyelenggarakan, mengangsongkan hidangan makanan seala kadarnya, Pak. Gitu ya, ayat cai-cai, ayat kue-kue, ayat buah-buahan, diberkatan. Wahaya alahum to'ama wa amila ihsana, dan di dalam tempat itu ada amila ihsana. Apa? Ceramah agama, amila ihsana. Qiraatul Quran, amilah ihsana. Membaca mahalul qiyam, amilah ihsana. Gitu ya. Maka balasannya ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin. Maka untuk orang-orang semacam itu Allah akan ba'asahullahu, akan dibangunkan ketika hari kiamat ma'as-siddiqin, beserta orang-orang yang siddiqin, orang yang benar. Wasyuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Tidak hanya itu, wa yakunu fi jannatin na'im, digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah,
makanya kita di alam dunia masa tidak hidup benar, tidak merasa hidup benar, tidak merasa diri tidak bisa mati syahid, tidak bisa soleh waktu di alam dunia. Tapi ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kita ingin dikumpulkan oleh orang-orang tersebut. Bagaimana? Inilah setahun sekali merayakan, memeriahkan Maulid Nabi. Insya Allah bakal dikumpulkan orang-orang itu. Gitu ya. Nah, makanya ini sebagai pedoman hujah kita bahwa jangan membid'ah-bid'ahkan deh gitu ya. Ayo diayakeun lah, jeung deui ulah buat mana? Biasanya di masyarakat gitu banyak. Cek ketua musola, gimana kita ingin merayakan Maulid ini? Setuju? Setuju. Hari diburian bukan duit gentos ya, tangannya mulut di paidot ya. Gitu ya. Setuju. Gitu ya. Urunan sekian-sekian. Gitu ya. Gimana kita ngundang ustadz-ustadznya nih, seluruh kampung Jawa Tengah, seluruh kampung ini diundang. Ayo, setuju. Bodoh nama ya, kayak kata Pak Iyas itu. Makanya kita umat sebagai umat Islam enggak maju-maju. Kenapa? Umat Islamnya yang sekarang ini yang kayaknya pelit-pelit, nuletikna gede omong deh gitu, gede omong doang gitu ya. Maido deh nuletikna yang susah. Si eta buka pakaian lo pakai jumpang Maulid 20.000 doang sih. Motor opak mobil 5 ke warung gede 20.000 gila itu. Lamun aing masak gitu. Ayo ketemu kasih cina gitu, main dong, nuletik namanya nak kita nyumbang deh, gitu kan? Nah, itu nanti enak bepada, gitu nya. Ya harusnya mah seperti ini, nah kercontoh ya begitunya. Ayo gampang, urang mah hayang meriah doang batur. Ayo urang geus ngayakeun, son. Oleh saya nih, yang ceramah ya saya nih, yang kori saya, ditanggung oleh masing-masing, gitu ya. Ya udah. Gua yang bikin makanan, yang kata satu lagi, oh ya udah gua yang makannya. Gitu. Atau kan basi ya, digayakan kadahar, lu ngadahar maupun gitu. Gitu nya mubazir. Nah inilah manjamaah kata Imam Syafi'i. Siapa sih Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu termasuk hujjatul Islam. Bahkan dipakai oleh kita di kalangan mayoritas Indonesia memakai Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu diurutan pada urutan ketiga. Yang paling bungsu itu Imam Ahmad bin Hambal, paling bungsu itu Pak. Gitu ya. Ya Imam Syafi'i ada di urutan ketiga. Gitu ya. Muridnya Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i ini salah satu keistimewaannya Pak, di dalam rahim ibunya aja masih kandungan ibu itu udah bisa membaca Al-Quran, udah bisa ngomong. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i gitu ya, di kandungnya aja selama 3 tahun. Selama 3 tahun Pak. Sampaikan ibunya, umminya Imam Syafi'i mengatakan kepada si cabang bayi, iraha atuh, kapan kamu ini keluar? Bukannya ibu nggak mau mengandung kamu selama ini, tapi ibu sudah rindu. Dijawab Pak oleh Imam Syafi'i, kayak sakedeng deui gitu ya. Sebentar lagi mah belum hafal Quran soalnya, subhanallah. Masih dalam kandungan ibu, nara Quran. Urang gitu, geus kolot maca qur'an pabeuliet bae kan. Ya Allah. Maca kuliah atau maca pancat. Ayyuhal kafirun balik deui. Allah, inna atahina ge balik deui berarti. Imam Syafi'i di dalam kandungan. Begitu lahir, setahun 2 tahun, 5 tahunnya Imam Syafi'i sudah memahami arti daripada Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. 7 tahun sudah hafal muwatta'nya Imam Maliki. 7 tahun. Urang mah 7 tahun kiih diceklan keneh urang. 7 tahun kiih diceklan keneh urang mah diadu-adukeun data. Imam Syafi'i 7 tahun. Akhirnya 7 tahun diberangkatkanlah mondok kepada Imam Maliki. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kamu mah jangan ngaji. Tuh, ajarin murid-murid mama. Bukan niat mondok tapi kita ngajaran. Saking luar biasanya Imam Syafi'i. Nah, dalam satu riwayat Imam Syafi'i dari rumah ingin berjamaah ke masjid. Ada jarak sekitar 100 meteran. Itu ketika di rumah, baik
di rumah maupun di masjid pulang perginya itu Imam Syafi'i itu selalu dicocokkan ya celina Pak, ku kapas Imam Syafi'i. Ada sahabat, ada orang bertanya, kenapa wahai Imam, engkau setiap keluar kok ini kuping itu selalu ditutup oleh kapas? Karena ketika saya keluar, apapun yang dibicarakan oleh orang-orang itu saya bisa hafal. Saking pinter-pinternya Pak. Apapun yang dia dengar, saya takut hafalan saya yang ada di dalam diri saya itu bisa lupa. Gitu ya. Makanya kalau ada yang mencela Imam Syafi'i, apa dia emang lebih pintar daripada Imam Syafi'i? Gitu ya. Nah inilah Imam Syafi'i, Hujatul Islam. Kita makan buku ngesepet, apal-apal lah. Gitu ya. Ini Imam Syafi'i kan apa yang didengar itu langsung apal. Gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i sedang tertidur, ada sahabat, ada orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i sedang tertidur, ditanya Pak, dijawab kerhes kena dijawab. Urang mah nyari kekeh orangnya. Wah, gue teh kamari ustaz ngejelaskeun naon wah. Gitu banyak. Nah, makanya ada kilah menyatakan kenapa sih harus setiap tahun mengadakan Maulid Nabi. Karena apa? Salah satunya di dalamnya itu ada pengajian. Di dalam pengajian itu mengingatkan kita akan kelahiran keistimewaannya Kangjeng Rasul. Karena setahun sekali bulan kepukuh ya. Misalkan tahun-tahun kamari ini dia ngayakan Maulid Nabi, ayah nu ceramah, eta nu ceramah ngajelaskeun urang teu apal kan geus poho. Nah, makanya tahun ini mengadakan lagi. Itulah salah satu kilah hujatnya. Nah, inilah Imam Syafi'i sungguh sangat luar biasanya. Begitu hijrah Imam Syafi'i menghatamkan belasan kali khataman Quran. Menghatamkan hijrah dari Mekah ke Madinah itu jaraknya puluhan kilometer. Itu Imam Syafi'i menamatkan di seluruh jalannya itu menamatkan Al-Quran. Kurang maca Quran ayat bulan puasa doang. Eta ge teu tamat deh. Gitu. Nah, ini Imam Syafi'i. Inilah salah satu Hujatul Islam yang harus kita banggakan. Bahkan kata Imam Yazid ibn Abdullah ibn Wahab an Amamati, saking bibine Yazid bahwa melihat qalat kunna mendengar daripada Ummi Aminah ketika mengandungkannya baginda Rasul, kunna nasma'u anna Aminata lima hamalat bi Rasulillah. Waktu menghamilkannya Rasul itu Aminah, ibu Aminah takul ngomong masyaratu anni hamaltu, saya tidak tahu bahwa saya ini sedang mengandung. Ketika ibu Aminah mengandungnya Nabi, itu ibu Aminah tidak tahu bahwa saya sedang mengandung. Saking enteng-entengnya Pak. Beda kan orang mah ya, kamu balik kandungan gede lah, kembar. Ribu. Awewe nu reuneuh geus pokona mah gelis-gelisna we. Kitu ya. Dihareup doang dan badut ya, diburi gitu ya. Nah ini ketika ibu Aminah mengandung Rasul, baginda Rasul itu tidak tahu bahwa sedang mengandung. Datar banget seperti ibu-ibu pada umumnya gitu ya. Bahkan setiap keluar ibu Aminah begitu mengandungnya baginda Rasul, itu awan mengikuti ibu Aminah Pak. Gitu ya, di tayungan. Gitu ya, di tayungan. Gitu ya. Wala wajadtu lahu saklan, saya tidak merasa berat. Atau ya tidak merasa berat, orang tengah rasa naam, jadi tidak merasa berat. Gitu ya. Wala alama tajidun nisaa illa anni ankaratu raful haidi. Jadi ketika saya berkumpulan dengan para ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang lain tidak tahu bahwa saya sedang mengandung. Saking kelihatannya tidak sedang mengandungnya Rasul, padahal sedang di dalam rahimnya ibu Aminah ada manusia pilihan yang bakal dilahirkan oleh Allah di tanggal 12 Rabiul Awal, itu baginda Rasul. Gitu ya. Begitu dilahirkannya tidak ada keclak, tidak ada darah sekeclak-keclak pun. Tidak ada darah. Dalam satu riwayat baginda Rasul itu keluarnya bukan di liang umum Pak, lain. Dalam satu riwayat ada yang namanya kalau sekarang itu operasi bedah sesar di situ Pak. Gitu ya. Dan kalau bedah sesar itu ada di bawah bujal,
belah kiri, gitu ya. Bahwa puja belah kiri itu yang kalau zaman sekarang itu beda sesat. Di situ baginda Rasul melahirkannya. Bedanya kurangnya. Itu normal mah orang maki didinya, gitunya. Keluar didinya. Oh gitu kan. Nah, inilah keistimewaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ketika mengandungnya Ibu Aminah bulan pertama, Ibu Aminah awwalu syuhuri hamliha ataha fil manami Adam alaihi salam. Di bulan pertama Ibu Aminah begitu mengandungnya baginda Rasul memimpi bertemu Nabi Adam. Nah, ini kita akan jelaskan dengan secara ini. Kita kalau lagi terus. Di bulan kedua Ibu Aminah bermimpi bertemu Nabi Allah Idris. Bulan ketiga Ibu Aminah bertemu dengan Nabi Nuh. Bulan keempat Ibu Aminah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Asy-Syahrul Khamis bulan kelima Ibu Aminah bertemu dengan fil manami Ismail, Nabi Ismail. Bulan ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Bulan ke-7 Ibu Siti Aminah bertemu dengan Nabi Daud. Bulan ke-8 yaitu ataha fil manami Sulaiman, bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Bulan ke-9 yaitu Siti Aminah bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi setiap bulan Ibu Siti Aminah bertemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Beda dengan Ibu Aminah wari gitu ya. Bulan pertama ya mimpi ditagih hutang. Bulan kedua kudaon terus begitu ya. Nah, ini kita akan menjelaskan insyaallah kenapa sih baginda Nabi didatangi Ibu Siti Aminah sebelum melahirkan Kangjeng Rasul. Di bulan pertama bertemu Nabi Adam, Nabi Allah bertemu dengan bulan kedua bertemu para nabi. Kita akan menjelaskan insyaallah ini sekarang, pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca Ma'anul Qiyam, gitu ya. Barang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqat